Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa sekalian. Jumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah pengantar robotika. Di pertemuan yang keempat ini kita akan coba melanjutkan materi kita. Terakhir kita sudah membahas tentang sensor ya di pertemuan yang ketiga. Dan kebetulan sensor yang kita bahas masih sensor sentuh saja. Atau satu sensor yaitu sensor sentuh. Nah di pertemuan yang keempat ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, kita akan melanjutkan ke sensor yang kedua. Nah, sensor yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua ini adalah sensor suara. Ya, jadi sensor suara itu sensor yang ada di bagian atas agak di depan ini ya. Seperti yang sudah saya tunjukkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti senjata ini adalah sensor suara. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan yang keempat ini. Baik adik-adik sekalian, di pertemuan yang ketiga atau di pembahasan tentang sensor sentuh sudah sangat detail sekali saya sampaikan bagaimana cara penggunaan sensor sentuh, bagaimana cara penggunaan dalam penyelesaian kasus untuk sensor sentuh tersebut ya. Kita sudah coba beberapa kondisi, diingat-ingat lagi bahwa di sensor sentuh itu ada 3 status ya, yaitu status press, kemudian status release, kemudian yang ketiga adalah status bump. Nah, ingat-ingat ya, bagaimana cara penggunaannya, kapan kondisi press dipakai, kapan kondisi release dipakai, kapan kondisi bump dipakai. Itu tentunya tergantung kasus yang akan diselesaikan ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini, pembahasan tentang sensor suara, itu sebenarnya cara kerjanya kurang lebih dengan sensor sentuh. Jadi nanti pada saat Anda memahami dengan betul-betul memahami cara penggunaan sensor sentuh di pertemuan minggu lalu, tentunya di pertemuan kali ini tidak kesulitan lagi untuk memahami cara kerja sensor suara, karena kurang lebih sama ya. Mungkin hanya sedikit parameter yang berbeda, tapi sebenarnya cara kerjanya juga sama. Dan model kasusnya coba nanti kita sedikit eh, buat seperti kasus di sensor sentuh kemarin ya. Baik adik-adik sekalian, detail sekali sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya tentang sensor sentuhnya. Bagi kalian yang masih sedikit kebingungan dengan materi sensor sentuh bisa dilihat kembali videonya, linknya ada di bagian materi perkuliahan ya di e-learningnya. Sekali lagi semua video yang saya tampilkan ini adalah sifatnya privat, tidak saya publish untuk umum, hanya untuk kebutuhan perkuliahan saja. Jadi kalau Anda buka YouTube, kemudian Anda searching judul materinya, itu tidak akan ketemu videonya ya. Jadi Anda harus ngeklik melalui link yang saya kasih di bagian e-learning. Baik adik-adik sekalian, nah sebelum kita masuk ke implementasi program atau penyelesaian kasus menggunakan sensor eh, suara ini, saya tunjukkan dulu untuk sedikit slide ya, yang membahas tentang sensor suara ya yang akan kita pergunakan pada materi kali ini. Baik adik-adik sekalian diperhatikan dulu untuk slide-nya. Nah di sini untuk input sensor yang kedua kita akan menggunakan sound sensor. Untuk sound sensornya modelnya seperti yang terlihat ya di gambar ini. Nah di sini memang ada seperti mikrofon sebenarnya ya di bagian depan warna orange ini. Jadi yang ada di robot juga, kalau Anda bisa perhatikan di video sebelah kanan bawah ini. Nah, di sini ada seperti senjata ya. Nah, modelnya sama persis dengan yang tampil di slide ini. Nah, ini fungsinya nanti untuk menangkap suara yang kita berikan ya. Jadi berbeda dengan sensor sentuh yang kita pelajari di pertemuan ketiga kemarin, bahwa nilai sensor sentuh itu kan cuma ada dua sebenarnya ya, ditekan atau tidak ditekan. Nah, kalau sensor suara, ini nanti nilai suaranya itu adalah keras atau tidaknya suara. Jadi semakin keras nilai suara yang kita berikan, maka nilainya juga semakin besar. Ya. Jadi kalau misalnya kita berikan tepukan tangan yang agak kencang, ya nilai yang didapatkan oleh robot itu juga nanti akan nilainya sangat besar sekali ya. Nah, kemudian yang terkecil berapa? Yang terkecil 0. Yang terbesar berapa? Yang terbesar tentunya 100 ya. Jadi semakin besar nilai suara yang kita berikan, itu nanti semakin kencang
atau semakin besar nilainya ya. Apakah mungkin lebih dari 100? Ya bisa saja gitu ya. Tergantung nanti seberapa keras nilai suara yang kita berikan. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan cuma sekedar jentikan jari gitu ya, kita kasih jentikan jari seperti ini. Nah, ini nanti nilainya berapa? Itu harus kita ukur gitu ya. Karena nanti nilai itu akan kita kenalkan ke robotnya. Oh, kalau nilainya sekian, robotnya harus ngapain? Kalau nilai suaranya sekian, robotnya harus ngapain? Gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini untuk sensor suara itu terhubungnya ke port input nomor 2. Jadi di robotnya itu kalau nomor 1 kemarin kan sensor sentuh ya. Nah, untuk port input nomor 2 itu dipakai untuk sensor suara ini. Makanya kita bahas yang kedua adalah sensor suara. Nah, komponen yang dipakai apa? Kalau di sensor sentuh itu pakai komponen weight. Nah, ini juga sama ya. Jadi penggunaan komponennya adalah komponen weight juga. Makanya saya sampaikan tadi, kalau misalkan Anda memahami dengan baik, betul-betul memahami penggunaan sensor sentuh di materi pertemuan ketiga, maka harusnya di materi sound sensor ini atau sensor suara ini tidak jadi masalah. Karena cara penggunaan atau komponen yang dipakai pun sama. Nah, tinggal nanti kita milih, kita sesuaikan sensor yang kita pergunakan. Kalau kemarin touch sensor, kalau ini sound sensor. Ya, komponen weight. Nah, kemudian bentuknya seperti ini, ikonnya ya. Jadi kalau kemarin sensor sentuh itu seperti tangan memencet tombol gitu ya. Nah, kalau sound sensor itu ada gambar mikrofon seperti ini. Jadi ada komponen weight disertai dengan gambar mic gitu ya, gambar mikrofon. Nah, berarti itu nanti untuk sensor suara atau sound sensor ya. Nah, kemudian ini cara kerjanya nih. Jadi bagaimana cara mendeteksi kekerasan suara yang kita berikan nanti ke robotnya. Nah, lihat caranya itu atau kita kenali dulu bahwa satuan kekerasan suara atau tingkat kerasnya suara di robot Lego Mindstorm ini itu satuannya hertz. Ya. Kalau kita berhubungan dengan hertz itu berarti nanti ada frekuensi ya, ada gelombang suara yang nanti kita berikan. Nah, kemudian karena menggunakan komponen weight, maka pengaturannya juga kurang lebih sama dengan sensor sentuh kemarin. Nah, tentunya nanti ada kontrolnya pasti sensor ya, seperti di materi pertemuan ketiga kemarin ya, touch sensor. Kemudian yang beda itu adalah sensornya. Nah, kalau kemarin di sini adalah touch sensor, sensor sentuh. Nah, kalau di sini ini sudah menggunakan sound sensor. Ya. Nah, nanti di bagian ini sebenarnya kita bisa mengganti ya. Jadi kalau misalnya kita pilih komponen weight, kemudian kita misalnya mau milih komponen sound, tapi yang terpilih komponen touch sensor atau sensor sentuh, nah kita bisa langsung ganti melalui drop down atau combo box yang ada di sini. Tinggal kita ganti nama sensornya jadi sensor suara. Nah, itu sama halnya kalau kita ambil langsung di aplikasinya itu sound sensor ya, sama saja. Itu biasanya kita lakukan kalau misalnya, aduh kita salah milih nih, saya mau pilih sensor suara kok yang terpilih sensor sentuh. Nah, kita bisa tidak usah ganti, tidak usah membuang komponen weight-nya, langsung ganti melalui sensor di sini ya, di bagian drop down-nya ini. Nah, kemudian portnya tentunya port nomor 2 ya, sesuai dengan kabel nancapnya itu di port input nomor 2 yang ada di sini. Nah, ini yang penting adik-adik sekalian, di bagian antil. Nah, ini yang harus dipahami betul-betul, jangan sampai salah nih. Nah, di bagian antil ini, kan kalau kemarin di sensor sentuh, itu kan kondisinya menunggu sampai sensornya ditekan, atau menunggu sampai sensornya tidak ditekan, rilis gitu ya. Kalau tadi menunggu sampai sensornya ditekan kan press. Kalau menunggu sampai sensornya tidak ditekan, rilis. Kemudian yang ketiga itu menunggu sampai sensornya ditekan baru dilepas, itu bump. Nah, kalau sound sensor itu sedikit berbeda. Dia menunggunya sampai kapan? Weight-nya sampai kapan? Weight, nah di sini tergantung parameter suara yang kita berikan. Nah, hati-hati ya. Ada di sini di bagian antil itu ada sound. Sound-nya itu pertama ada drop down atau combo box, isinya itu ada 2, lebih besar atau lebih kecil yang ada di sini. Nah, ini jangan sampai salah nih. Ya.
Nah, kalau kita pilih tanda lebih besar, misalkan nih, lebih besar 50, maka kita harus memberikan nilai suara atau memberikan suara kepada robotnya itu nilainya lebih dari 50. Nah, kalau tanda lebih besar berarti indikasinya adalah suara yang diberikan itu lebih keras, ya. Suara yang diberikan lebih keras. Karena kalau misalkan suaranya itu eh, diberikan itu lebih kecil, maka suara sedikit saja itu robotnya sudah bereaksi. Nah, kalau misalnya kita ingin contoh ya, contoh jalankan robotnya misalkan ketika saya kasih tepuk tangan gitu ya, tepukan tangan yang keras. Contohnya begini. Nah, suaranya itu berapa nilainya? Nah, semakin keras suaranya, maka itu bisa menggunakan tanda lebih besar, ya. Nah, ini nanti kebanyakan nanti kita pakai tanda lebih besar ini. Kalau kita pakai tanda lebih kecil gimana? Misalkan lebih kecil 50, maka suara di bawah 50 atau dalam hal ini karena lebih kecil, suara sedikit saja itu sudah akan terbaca oleh robot dan akan bereaksi robotnya, ya. Jadi kalau kita ingin ketika suaranya lebih dari sekian, maka tanda lebih besar yang dipergunakan. Nah, kemudian lebih besar nilainya berapa? Semakin besar nilai yang ada di kotak ini, misalkan kalau ini kan 50 nih. Nah, itu standarnya 50. Ya, standarnya 50. Semakin kencang, semakin besar nilai suara yang kita berikan, misalnya lebih besar 75. Berarti suara yang kita berikan juga harus lebih kencang. Lebih besar 100 misalkan. Berarti suara yang kita berikan juga lebih besar. Ya, kalau suaranya kecil saja robotnya tidak akan jalan. Jadi semakin besar nilainya maka semakin kencang suara yang kita berikan. Itu kalau tanda lebih besar. Kalau tanda lebih kecil maka semakin besar nilainya, hati-hati ya, semakin besar nilainya. Ini kalau tanda lebih kecil ya. Semakin besar nilainya di sini maka suaranya makin kecil sudah jalan. Suara sedikit saja sudah jalan. Ya, itu kalau semakin besar. Nah, hati-hati nanti. Kita lihat beberapa kasus nanti cara penggunaannya ya. Nah, nanti coba kita buat juga supaya tidak lupa materi di pertemuan ketiga, nanti coba kita kolaborasikan antara sensor suara dengan sensor sentuh. Gitu ya. Nanti coba kita lihat beberapa kasus. Nah, sementara kita coba tes dulu khusus untuk penggunaan sensor suara. Oke? Nah, kemudian misal kita buat kasusnya seperti sensor sentuh kemarin. Nah, kita buat ketika dikasih suara, maka robotnya jalan sepanjang 3 rotasi dengan kecepatan 75. Gitu ya. Nah, jadi di sini ditentukan kalau kekuatan suaranya lebih dari 50, nah, berarti nanti kita lihat lebih dari 50 itu nilainya seperti apa, gitu ya. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya Dedek sekalian, ketika suara itu kita berikan dekat dengan mic atau sensor suaranya ini, maka semakin kencang suara itu yang didengarkan oleh robot. Misal, saya kasih jentikan jari di posisi belakangnya robot seperti ini. Itu dengan suara yang sama, gitu ya. Itu akan berbeda kalau saya jentikan jari persis di depannya sensor. Nah, itu berbeda nilainya, ya. Meskipun tingkat kerasnya suara sama. Nah, di belakang dan persis di depannya sensor suaranya. Yang lebih besar yang mana, Pak? Yang lebih besar itu persis di depan sensor suara. Meskipun jentikannya sama, ya, jentikan jarinya sama. Nah, itu nanti harus harus kita perhatikan ya, supaya nanti uji cobanya ya kita harus konsisten. Kalau misalnya sekali kita coba berikan suara di belakangnya robot, ya kita harus berikan suara di situ terus. Jangan kadang di belakang robot, kadang di depan sensor, itu nilainya pasti berbeda. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang coba kita tes untuk penggunaan sensor suara yang ini ya. Jadi ketika dikasih suara lebih dari 50, maka robotnya jalan 3 rotasi dengan kecepatan 75. Baik, sekarang kita buka aplikasi Lego Mindstorm kita. Baik, adik-adik sekalian, langsung ini saya tutup dulu. Baik, langsung kita buka aplikasi
Lego Mindstorm kita. Kita tunggu sejenak, masih loading. Baik, sudah terbuka. Langsung kita buat program baru ya. Berikan nama di bagian Start New Program, kasih aja Sound Sensor. Oke. Atau sensor suara juga boleh. Klik Go. Langsung saja. Tadi ketentuannya ketika diberikan suara lebih dari 50, maka robot jalan 3 rotasi dengan kecepatan 75. Berarti robot akan jalan 3 rotasi setelah mendapatkan suara lebih dari 50. Kalau tidak sampai lebih dari 50 kekuatan suara yang kita berikan, berarti robotnya tidak akan jalan. Kan begitu ya. Berarti dalam hal ini robot akan menunggu. Menunggu itu berarti komponen wait. Nah, wait gunakan sensor suara, sound sensor. Baik, langsung kita ambil, letakkan di lembar kerja programnya. Oke. Sudah ya? Nah, kemudian adik-adik sekalian bisa lihat di bagian properties di bawah, ya di pengaturan di bawah untuk komponen wait sound sensor. Nah, di sini kontrol tetap ya, jangan diubah sensor. Nah, sebenarnya nanti kita ada pembahasan khusus ya. Komponen weight itu bisa berdasarkan sensor, bisa berdasarkan waktu. Makanya di sini kontrolnya ini kalau kita pilih, itu isinya ada 2 nih. Sensor sama time. Nah, nanti kita bahas khusus ya. Sekarang kita fokus ke sensor dulu. Nah, kemudian pengaturan kedua sensor. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika ini kita pilih combo box-nya atau drop down-nya, itu sebenarnya dari sini kita bisa ganti nih. Kalau saya ganti misalkan touch sensor, nah maka dia akan berubah menjadi sensor sentuh, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mengantisipasi kalau kita salah memilih. Misal saya mau pilih sound sensor nih, tapi yang terpilih touch sensor. Tidak usah dibuang, langsung ganti dari sini saja, sound sensor. Nah, nanti otomatis berganti ya. Portnya port 2, ya default atau bawaan port yang dipakai di robot Legonya. Nah, sekarang fokus di bagian until. Tadi ketentuannya kalau lebih dari 50, ya. Lebih dari 50 baru robotnya jalan. Nah, maka di sini kita set nih, ketika suara yang kita berikan lebih dari 50. Nah, di sini itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 tanda ya. Lebih besar dan lebih kecil. Nah, kalau saya pilih lebih besar, 50 misalkan, maka suaranya berapa? Nah, nanti kita lihat pada saat jalan. Tapi intinya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di sini misalkan lebih dari 80, kalau lebih dari 80, ini suara yang harus kita berikan ini berarti harus lebih kencang. Gitu ya. Semakin besar nilainya, maka semakin kencang suara. Misalnya lebih dari 100, maka semakin kencang suara yang harus kita berikan ke robot. Hati-hati. Nah, kemudian ini adik-adik sekalian, kalau saya tarik, itu nilainya paling kecil 0, paling besar 100. Seperti yang saya sampaikan di awal. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya pada saat kita berikan suara itu bisa jadi lebih dari 100, tapi robotnya nanti tetap akan menangkap 100 maksimal, gitu ya. 100 maksimal, 0 paling kecil atau minimal. Nah, tadi ketentuannya di atas 50. Nah, nanti kita lihat ya, kalau di atas 50 itu seperti apa suaranya yang kita berikan baru robotnya jalan. Nah, hati-hati ketika misalnya di sini kita pilih lebih kecil, maka kebalikannya tadi ya, kebalikan. Kebalikannya maksudnya apa? Lebih kecil 50, berarti suara kecil saja itu sudah jalan. Awas ya, lebih kecil saja sudah jalan. Nah, ini hati-hati nih. Kebanyakan nanti yang kita pakai adalah tanda lebih besar. Oke? Nah, coba kita tes dulu sesuai kasus ya, lebih dari 50. Nah, kemudian kita ambil, kalau sudah dikasih suara lebih dari 50, maka robotnya akan jalan 3 rotasi tadi. Kita ambil, letakkan di sini. Atur seperti biasa, jalannya maju, direction maju ya, port BC-nya aktif, karena akan bergerak maju 3 rotasi, steeringnya lurus, kemudian powernya tadi ketentuan soal 75 ya, tetap. Rotasinya berapa? 3. Oke, 3 rotation. Kita diminta untuk pakai rotation. Nah, udah. Kemudian next action-nya kalau berhenti, brake atau langsung berhenti di tempat, seperti ngerem. Makanya pilihannya brake. Baik ya, adik-adik sekalian, nah seperti ini. Jadi kurang lebih sama dengan cara penggunaan sensor sentuh sebenarnya ya. Tinggal parameter until yang ada di komponen weight-nya untuk sound sensornya yang harus hati-hati memilihnya.
Begitu ya. Baik adik-adik sekalian, coba kita tes langsung. Saya nyalakan dulu robotnya. Oke, mungkin terdengar suara yang menandakan robot sudah terhubung ke komputer ya. Ini sudah saya pasang kabel USB-nya. Langsung kita masukkan programnya ke dalam robot, kita klik tombol download yang ada di sini. Kita tunggu sampai komplit. Iya, sudah komplit, sudah selesai. Sekarang kita tes robotnya di lantai. Perhatikan hasilnya. Baik, adik-adik sekalian. Nah, coba kita tes hasil dari program yang kita buat tadi dengan ketentuan ketika robotnya mendapatkan suara dengan tingkat kekerasan lebih dari 50. Nah, nanti kita lihat ya, lebih dari 50 ini seperti apa. Maka robotnya akan berjalan. Nah, ini sementara programnya belum kita jalankan. Ya, program robotnya belum kita jalankan. Karena nanti pada saat kita jalankan, kita ngomong seperti ini saja. Itu nanti otomatis robotnya sudah akan membaca nih. Apakah nilai suara dari omongan saya ini itu lebih dari 50 atau tidak. Oke, nah coba kita jalankan sekarang programnya ya. Saya tekan tombol warna orange-nya. Oke, ini programnya sudah jalan nih. Nah, ini berarti saya berbicara ini berarti nilai suaranya tidak sampai lebih dari 50. Oke, karena robotnya diem nih. Karena tadi ketentuannya itu ya, kalau lebih dari 50 maka robot jalan 3 rotasi. Nah, sekarang coba kita kasih suara ya. Saya akan tepuk tangan. Apakah nanti robotnya akan bergerak? Oke, coba kita lihat. Perhatikan. Nah, seperti itu ya. Jadi, tepukan tangan yang saya berikan tadi itu berarti nilainya dianggap lebih dari 50. Nah, sekarang. Tadi kan saya tepuk tangan di belakang robot. Coba saya mau jentikkan jari. Apakah nanti dianggap juga lebih dari 50? Nah, tentunya kalau lebih dari 50, robot tetap juga akan berjalan. Coba kita lihat ya. Baik, coba perhatikan adik-adik sekalian. Ini robotnya saya kembalikan ke posisi awal. Oke, ini programnya sudah jalan nih, sudah saya jalankan. Nah, coba sekarang kalau saya pakai jentikan jari, jalan nggak robotnya? Ya. Nah, robotnya diam, berarti nggak sampai 50 tuh. Nggak sampai 50. Oke, tapi kalau saya jentikkan jari tepat di depannya sensor suara, perhatikan. Nah, gitu ya. Ini yang saya bilang tadi, ternyata pemberian suara di belakang robot dan tepat di depannya sensor suara itu nilainya bisa berbeda. Gitu ya. Tadi saya jentikkan jari dengan tingkat keras yang sama, tapi di belakang robot itu dianggap nggak sampai 50. Tapi ketika saya berikan suara tepat di depannya sensor suara, dengan jentikan yang sama, itu dianggap lebih dari 50. Ya, ibaratnya kita pegang sebuah mikrofon gitu ya. Mikrofonnya jauh, meskipun kita teriak, ya suaranya tetap terdengar kecil. Tapi ketika mikrofon itu kita dekatkan dekat mulut kita, meskipun kita ngomongnya pelan, itu juga terdengarnya kencang gitu ya. Begitulah juga prinsip kerja dari sensor suara yang ada di robot ini. Oke ya, jadi coba kita jalankan dari arah yang berbeda, dari sana menuju kamera ya, biar kelihatan. Baik, adik-adik sekalian, nah robotnya ini sudah saya jalankan programnya, tapi kita belum berikan suara dengan nilai lebih dari 50, makanya belum jalan ya. Nah, coba dari sana saya jentikkan jari di sini. Nah, robotnya diam saja, karena dianggap nilainya belum sampai lebih dari 50 gitu ya. Nah, sekarang coba kita berikan tepukan tangan seperti tadi. Dengan jarak segini, itu apakah robotnya bisa jalan? Berarti ini harus kita berikan agak keras nih ya, agak keras. Gitu ya. Nah, inilah cara kerja sensor suara. Ini model yang pertama yang kita bahas ya. Nah, coba kita tes kasus yang lain. Baik, adik-adik sekalian, itu tadi ya, sudah terlihat bagaimana sound sensor atau sensor suara ini kita jadikan pemicu robotnya untuk bergerak. Nah, itu tadi satu kasus di mana ketika kita berikan suara, dianggap nilainya lebih dari 50,
maka robotnya jalan. Nah, ternyata beberapa kasus atau kondisi tadi ya terlihat pada saat di uji coba robotnya, ketika saya jentikkan jari di belakang robot, robotnya tetap diam. Tapi ketika saya jentikkan jari dengan tingkat keras yang sama, tapi persis di depannya sensor suara, nah ternyata efeknya berbeda ya, karena dianggap suaranya itu lebih keras meskipun jentikannya sama. Ya ibarat tadi yang saya sampaikan, mikrofon di dekat mulut, meskipun kita ngomong kecil, maka suaranya juga terdengar keras tuh, ya. Tapi kalau mikrofonnya jauh meskipun kita teriak, maka juga dianggap kecil suaranya. Nah, begitulah juga prinsip kerja dari sensor suara ini. Baik, adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke kasus yang kedua, eh, tadi yang saya sampaikan ya, bahwa di komponen sound sensor ini atau komponen weight untuk sound sensor ini, tadi kan ada suara eh, lebih dari 50 nih, ya. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan tiba-tiba kita pilih lebih kecil? Nah, ya, kita pilih lebih kecil. Apa efeknya? Ya, tentunya kalau lebih kecil berarti suara sedikit saja itu sudah jalan tuh. Oke? Suara sedikit saja sudah jalan. Kenapa? Karena ya dianggap suara suara kecil nih, lebih kecil dari sekian, lebih kecil itu kan berarti suara kecil aja sudah jalan, ya. Suara kecil aja udah jalan tuh. Nah, tapi akan ada beberapa kasus tertentu kalau nilai suaranya itu keras. Nah, gitu ya. Berarti kalau nilai suaranya keras, artinya tidak lebih kecil dari 50 misalkan, tiba-tiba kita kasih suara, tepukan tangan gitu ya. Ternyata nilainya itu misalkan 70. Nah, kalau nilainya 70 berarti tidak kurang dari 50, berarti robotnya akan diam. Gitu ya, kondisinya kan gitu ya. Karena dia baru jalan kalau suara itu lebih kecil dari 50. Nah, coba kita tes yang ini dulu ya sebelum masuk ke kasus yang berikutnya. Nah, ini coba kita upload programnya, saya nyalakan dulu. Jadi robotnya ini selalu saya matikan setiap uji coba ya. Kenapa? Biar hemat baterai. Oke, langsung kita masukkan programnya. Kita tes ya, kita lihat efeknya seperti apa. Oke, sudah komplit. Kita langsung coba kembali di lantai ya. Perhatikan hasilnya. Baik, adik-adik sekalian. Nah, coba kita tes kasus apabila kita pilih tanda lebih kecil untuk sensor suaranya ya. Tadi lebih kecil 50. Nah, kalau lebih kecil 50, tentunya berarti nilai suara kecil saja itu sudah jalan. Ya. Tapi ada tapinya juga. Lebih kecil 50. Tiba-tiba kita kasih suara lebih dari 50. Berarti robotnya akan diam. Karena dia baru bergerak kalau lebih kecil 50 suaranya. Nah, bisa jadi saya ngomong seperti ini ya, menjelaskan seperti ini dianggap kurang dari 50 maka robotnya jalan. Oke, kalau tadi kan lebih dari 50 saya ngomong begini robotnya diam aja. Nah, bisa jadi berarti ini kurang dari 50 nih harusnya. Ya, kurang dari 50. Nah, ini programnya belum saya jalankan adik-adik sekalian, karena kalau saya jalankan dia langsung membaca suara apapun yang masuk. Oke, nah coba kita tes nih. Kalau saya jalankan dia langsung jalan nggak nih? Kalau langsung jalan berarti dia sudah mendengarkan suara yang nilainya kurang dari 50. Oke, coba perhatikan ya, saya jalankan programnya. Langsung jalan dia. Ya, langsung jalan. Kenapa langsung jalan? Ya karena sudah mendapatkan suara nih. Ya, sekeliling ruangan yang saya pergunakan ini ada suara nih, ada suara jam dinding, ada suara AC gitu ya, yang mendengung. Itu dianggap nilainya kurang dari 50, makanya langsung jalan. Ya, langsung jalan karena nilainya kurang dari 50. Nah, inilah efeknya Dedek sekalian. Nah, coba kita tes bisa nggak kita tahan dengan memberikan suara terus-menerus gitu ya, yang nilainya lebih dari 50 misalkan. Karena kalau kurang dari 50 baru jalan. Kalau lebih dari 50 kan berarti harusnya diem ya. Nah, coba kita tes ya. Coba kita tes. Baik adik-adik sekalian, coba saya mau tes. Saya mau kasih suara terus-menerus sambil saya jalankan programnya. Nah, saya mau kasih suara itu di mikrofonnya langsung supaya tingkat kekerasan suaranya itu stabil ya, lebih dari 50. Coba misalkan gini. Ini saya berikan jentikan, baru saya kasih
atau jalankan programnya ya. Coba perhatikan ini. Kalau jentikan saya dianggap kurang dari 50, berarti nanti robotnya akan jalan. Nah, berarti jentikan saya itu masih dibaca kurang dari 50. Nah, ini efeknya, adik-adik sekalian. Bisa jadi nanti, kalau Anda salah memilih tanda lebih kecil, lebih besar ini, nah, berarti efeknya pasti akan berbeda ya. Awalnya kita minta jalan di angka lebih dari 50, misalkan, Anda pilih lebih kecil, itu nanti akan tidak sesuai hasilnya. Anda jalankan programnya, langsung jalan nih robotnya. Karena dianggap suara yang diberikan itu sudah memenuhi syarat untuk berjalan, yaitu kurang dari 50. Ya, kurang dari 50, suara jam dinding aja sudah dibaca kurang dari 50. Ya, detakan jam dinding ini. Nah, ini mungkin saya nggak tahu ini terdengar apa enggak di video ini, tapi ini jelas sekali suara jam dinding, suara mesin AC gitu ya di ruangan yang saya pakai, itu sudah nilainya kurang dari 50 nih. Oke ya, tapi sebenarnya pada saat kita kasih nilai terus-menerus lebih dari 50, ya lebih dari 50, maka dia akan diam robotnya. Gitu ya. Kondisinya seperti itu. Jadi jangan sampai salah pilih nanti. Kebanyakan yang kita pakai adalah tanda lebih besar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, adik-adik sekalian, itu tadi ya. Jadi ketika kita memilih tanda lebih kecil di komponen weight sound sensor ini, maka efeknya tadi itu. Jadi bisa-bisa ketika robotnya atau program di robotnya kita jalankan, karena sudah mendeteksi suara sekeliling dan nilainya kurang dari 50 atau suara kecil saja, dia sudah jalan. Makanya nanti hati-hati ketika memilih tanda lebih kecil lebih besar ini. Gitu ya. Jadi kalau kita pilih lebih besar, maka nanti suara yang kita berikan nanti akan menyesuaikan ya. Jadi dia nanti akan membaca tingkat suara yang memang lebih dari 50 baru robotnya jalan. Oke? Nah, efeknya kemudian gimana lagi kalau misalkan saya buat begini? Ini kan lebih besar 50. Kalau saya akan ganti misalkan lebih besar 75. Nah, berarti semakin besar nilainya karena tanda lebih besar ya. Berarti semakin besar nilainya maka semakin keras suara yang harus kita berikan. Itu kan kalau 75, Pak. Kalau misalkan saya kasih sini misalkan lebih besar 10. Nah, kalau tanda lebih besar, kemudian nilai di sini semakin kecil, berarti sama juga. Suara kecil aja sudah bisa jalan tuh. Yang penting lebih dari 10. Ya, lebih dari 10 tadi itu bisa saja tadi jentikan jari di belakang robot itu sudah terbaca tuh. Gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati nih. Jadi standar intinya gini. Standarnya tadi adik-adik sekalian, tepukan tangan yang saya berikan itu lebih dari 50. Jadi kalau kita ingin memicu robot untuk berjalan dengan kasih tepukan tangan gitu ya, maka standarnya lebih besar 50. Jadi 50 ke atas itu dianggap tingkat suara yang agak kencang tuh. Nah, 50 ke bawah itu dianggap suara yang kecil. Makanya di sini ada slider ya. Slider ini 50 itu tengah-tengah nih. Posisinya tengah. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, baik, sekarang coba kita tes kasus yang kedua ya, model pergerakan yang kedua. Seperti di sensor sentuh kemarin, kalau ini kan kasih suara jalan 3 rotasi. Nah, sekarang bagaimana kalau jalan dulu, dikasih suara berhenti? Nah, masih ingat ya, waktu sensor sentuh kemarin kita pakai apa? Ya, kita menggunakan move unlimited tentunya. Berarti jalan dulu unlimited gitu ya, kemudian dikasih suara, kemudian stop. Nah, kita ambil komponen move stop. Nah, caranya sama saja. Makanya berulang kali tadi saya sampaikan adik-adik sekalian, kalau Anda memahami dengan baik cara penggunaan sensor sentuh di materi pertemuan ketiga, ini harusnya tidak ada masalah nih untuk sensor suara karena cara kerjanya sama. Ya, parameter untuk komponen weight-nya aja yang sedikit berbeda. Oke, langsung kita coba, kita buat file baru, file new. Coba kita tes kondisi jalan dulu, dikasih suara berhenti, ya. Dikasih suara berhenti. Nah, berarti kita ambil move dulu ya. Move, kita ambil, kemudian kita set move-nya itu unlimited, jangan rotation ya. Kita langsung pilih unlimited di sini. Jadi robot akan jalan dulu terus-menerus sampai dikasih suara lebih dari 50 berhenti. Ya. Nah, atau di sebelahnya di slide yang tadi ada ya. Coba saya tunjukkan slide-nya dulu.
Di slide kondisi terakhir itu ada seperti ini ya. Nah, misalkan gunakan sensor suara ketika robot menerima suara dengan kekuatan 50, lebih dari 50, maka robot akan berjalan unlimited dengan kecepatan 75, kemudian berhenti ketika mendengar suara yang sama. Oh, iya 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 iya. Ini kondisinya sedikit berbeda ya. Kalau yang ini dikasih suara jalan, dikasih suara berhenti. Ini dua kondisi nih. Nah, coba ini nanti dulu ya. Kondisi status ini nanti dulu. Coba kita buat dulu satu kondisi dulu. Jalan terus-menerus, dikasih suara baru berhenti. Ya, kalau yang ini dua kondisi nih. Dikasih suara dia jalan, dikasih suara berhenti. Nah, ini nanti ada sedikit trik nih untuk kondisi yang ini. Oke, nanti kita bahas ya. Kita balik dulu ke sini. Jadi kondisi jalan dulu, dikasih suara berhenti. Itu dulu ya. Oke, berarti jalan unlimited terlebih dahulu, kemudian wait, menunggu, kita kasih sound sensor. Kita ambil, kita masukkan. Nah, sama ya. Ini otomatis sudah lebih dari 50. Nah, kalau mau diubah nanti ya tergantung kondisi atau status atau kasus yang diberikan di praktikumnya nanti ya. Atau mungkin di tugas kalau ada. Oke, jalan terus-menerus menunggu suara lebih dari 50. Cara membacanya gitu ya. Nah, ini saya kasih keterangan deh. Ini jalan terus unlimited, kemudian sini menunggu suara lebih dari 50, gitu ya. Oke. Kemudian kalau dapat suara lebih dari 50 ya stop. Nah, kita buat dia berhenti. Ambil move, pilih stop. Oke. Ini stop. Ya. Oke. Udah ya. Jadi jalan terus-menerus unlimited, menunggu sampai suaranya lebih dari 50 baru berhenti. Kalau suaranya kurang dari 50 gimana, Pak? Kalau kurang dari 50 berarti unlimited jalan terus nih. Robotnya akan terus berjalan, dikasih suara baru dia berhenti. Kalau suaranya lebih dari 50. Oke, begitu caranya ya. Nah, ini model yang kedua. Nanti yang di slide itu jadi model yang ketiga aja. Oke, baik adik-adik sekalian, coba kita tes ya. Ini di lantai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita masukkan dulu. Saya nyalakan dulu. Kembali. Oke, sudah. Kemudian langsung kita masukkan program ini ke dalam robotnya ya. Kita tunggu sampai komplit. Iya, sudah selesai. Kita sekarang lihat hasilnya seperti apa. Perhatikan. Baik adik-adik sekalian, nah ini model yang kedua, yaitu kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi dikasih suara baru jalan, kalau ini jalan dulu, dikasih suara berhenti. Nah ini sementara programnya belum saya jalankan nih, soalnya kalau saya jalankan langsung running programnya, ya langsung jalan robotnya. Oke, nah coba kita lihat hasilnya ya, seperti apa. Ini tadi jalan unlimited, kalau tidak dikasih suara ya jalan terus. Kalau dikasih suara baru berhenti. Oke? Nah, coba perhatikan. Saya jalankan, ini harusnya robotnya langsung jalan nih. Baru nanti kita kasih suara. Oke, robotnya langsung berhenti. Oke, coba kita tes dari arah yang berlawanan ya. Baik adik-adik sekalian, ini robotnya saya simpan agak jauh di sana. Ya, mungkin tidak terlihat keseluruhan badan robotnya, nggak apa-apa. Saya maunya perjalanannya agak jauh supaya kelihatan yang limitednya betul-betul jalan apa enggak gitu ya. Nanti mendekati kamera baru kita kasih suara supaya berhenti ya. Coba kita tes, perhatikan. Saya jalankan dulu programnya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, ini sudah jalan. Nah, gitu ya. Jadi dikasih suara baru berhenti. Ini tadi seandainya saya tidak kasih suara, ini robotnya akan jalan terus nih. Oke, karena dia tadi kita buat set jalannya unlimited, artinya tiada tiada henti gitu ya, atau terus menerus. Gitu ya, begitu bedanya. Nah sekarang bagaimana kalau kondisinya seperti yang di slide tadi ya, dikasih suara, dia baru jalan, dikasih suara lagi, berhenti. Jadi dua ya, dua kondisi. Oke, coba kita tes ya. Perhatikan. Baik adik-adik sekalian, itu tadi ya hasil dari program kita ini.
Jadi betul robotnya jalan terus-menerus, kemudian kita kasih suara. Ketika suara yang diberikan itu lebih dari 50, otomatis robotnya akan berhenti. Baik adik-adik sekalian. Nah, sekarang coba kita tes kasus yang di slide tadi ya. Yang ini. Nanti ketika kita kasih suara lebih dari 50, robot baru jalan. Jadi kalau belum dikasih suara lebih dari 50, robotnya nggak akan jalan. Gitu ya. Nah, jalannya itu nanti tentunya unlimited. Kenapa unlimited? Karena kita ingin robotnya berhenti kalau kita kasih suara yang sama. Misalnya, saya kasih suara tepuk tangan gitu ya. Tak. Nah, robotnya langsung jalan. Kemudian saya tepuk tangan lagi, robotnya berhenti. Oke? Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau kita buat seperti itu? Nah, ini ada sedikit triknya ini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, saya kembali ke sini. Saya langsung buat program baru saja ya. File new lagi. Oke. Berarti kita ingin robotnya jalan ketika dengar suara. Berarti komponen wait dulu. Komponen wait, sound sensor, kita ambil. Ya, kita set misalkan suaranya lebih dari 50 deh. Ya, lebih dari 50. Oke. Ini saya kasih menunggu suara lebih dari 50. Nah, gini ya. Oke, itu kondisi yang pertama. Kalau dapat suara lebih dari 50 berarti jalan. Nah, jalannya unlimited. Awas ya. Kita harus buat jalannya unlimited nih. Kenapa unlimited? Karena nanti berhentinya pakai suara juga. Kalau kita pakai rotasi, tanpa dikasih suara, tetap dia akan berhenti. Ya, tetap akan berhenti kalau rotasi. Tapi kalau kita mau berhentinya pakai suara juga, berarti wajib unlimited. Ya, ingat-ingat ya. Itu kata kuncinya di situ. Nah, ini kita buat unlimited nih. Oke. Nah, kasih suara lebih dari 50, dia akan jalan terus. Nah, jadi kondisi kedua, jalan unlimited. Unlimited. Oke, sudah. Berikutnya, kita akan hentikan. Karena dia jalan terus-menerus, jalan unlimited. Kapan dia berhenti? Ketika dikasih suara. Tadi kasusnya gitu ya. Nah, kita ambil lagi berarti komponen wait sound sensor. Oke. Kasih komponen wait sound sensor, kasih suara yang sama, lebih dari 50 aja. Nah, kita kasih suara yang sama, lebih dari 50. Oke, kemudian kita buat stop. Nah, kita buat dia stop. Oke, nah ini berarti menunggu suara lagi ya, lebih dari 50 sama tadi. Nah, kemudian yang ini stop. Oke. Ya. Ini kasus yang di slide tadi ya. Jadi menunggu kasih suara dulu baru dia jalan terus. Setelah jalan terus dikasih suara lagi baru berhenti. Jadi kalau di sini di tahap yang ketiga ini kita tidak kasih suara, maka robotnya akan menjalankan program sebelumnya ya. Program sebelumnya itu adalah jalan unlimited ini. Terus dia jalan dikasih suara baru berhenti. Apakah betul hasilnya seperti itu? Coba kita tes ya. Kita lihat hasilnya. Kita upload. Saya nyalakan dulu. Oke, saya langsung masukkan programnya ke dalam robot. Tunggu sampai komplit. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan hasilnya seperti apa. Nah, karena di sini nanti ada sedikit trik yang harus kita lakukan nih. Tapi saya tidak bocorkan dulu karena Anda harus lihat hasilnya terlebih dahulu. Ya, perhatikan. Baik, adik-adik sekalian. Nah, coba kita lihat ya hasilnya seperti apa ini. Tadi ketentuannya kasih suara, dia jalan, kasih suara, dia berhenti. Nah, ini kebetulan programnya belum jalan ya. Jadi nanti ketentuannya gini. Kita kasih suara dulu. Gitu ya. Udah, robotnya jalan. Kita kasih suara lagi. Robotnya harusnya berhenti. Nah, dengan kondisi tadi, apakah betul hasilnya bisa seperti itu? Ya, kalau dilihat dari struktur program yang kita berikan tadi, itu ya sudah sesuai gitu ya. Wait, jalan unlimited, wait lagi, kemudian stop. Itu sudah sesuai tuh. Nah, tapi apakah benar hasilnya seperti itu? Coba kita tes ya. Saya jalankan dulu programnya. Nah, baik. Ini sudah jalan nih programnya.
ya, sudah jalan programnya, tapi kita belum kasih suara. Nah, coba sekarang, perhatikan. Ketika saya kasih suara, apakah robotnya bergerak? Perhatikan ya. Robotnya diam saja. Ya, ini robotnya diam saja. Saya jalankan lagi. Robotnya diam saja. Sekali lagi. Atau mungkin harus lebih dekat gitu ya. Loh, robotnya diam saja. Nah, ini yang saya bilang tadi, adik-adik sekalian, ini sedikit butuh trik, ini butuh pemahaman nih. Nah, perhatikan. Pemahamannya seperti apa? Kondisinya gini, sebenarnya robot itu mau jalan, ya. Robot ini mau jalan. Ketika tadi kita kasih suara, gitu ya. Ketika kita kasih suara, pak, dia sebenarnya mau jalan. Tapi suara yang kita berikan tadi itu belum sempat hilang suaranya, itu robot sudah membaca lagi. Awas ya. Jadi ibaratnya itu kalau Anda teriak di dalam goa, ingat ya, kalau Anda teriak di dalam goa, itu Anda bayangkan seperti apa? Itu kan istilahnya mengaung gitu ya. Suara itu kan ada pantulan kembali. Halo, halo, halo. Nah, suara pantulan itu masih didengarkan sama robot. Jadi dia baru mau jalan, dia sudah stop duluan. Ya. Jadi robotnya itu sudah mau jalan sebenarnya, tapi karena masih mendengarkan suara yang sama, dengan tingkat keras yang sama, robotnya ya langsung berhenti gitu ya, karena tadi ketentuannya kalau dengan suara yang sama maka robot berhenti. Nah sekarang triknya bagaimana? Nah triknya begini. Nah ini wajib nih dipahami nih. Ketika dikasih suara, kita buat suara itu hilang dulu. Suara itu hilang dulu, baru robotnya jalan. Nah supaya ketika suara itu sudah hilang, nah robot sudah tidak akan mendengar lagi suara yang sama, dia akan jalan tuh. Nah nanti dia akan menunggu suara yang kedua. Gitu ya. Nah sekarang, triknya bagaimana supaya suara ini hilang? Nah, triknya bagaimana? Gampang. Triknya itu kita tahan beberapa saat. Ya, kita akan tahan beberapa saat sampai suara itu hilang. Nah, kira-kira berapa lama nih? Berapa lama suara itu hilang? 1 detik? 2 detik? Nah, coba kita tes ya. Nah, di sini kita akan gunakan komponen wait untuk time. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Tadi komponen wait itu kan isinya ada 2 ya, sensor sama time. Nah, coba kita akan pakai itu. Jadi ketika kita kasih suara, kita akan tahan ya sekitar 1 atau 2 detik sampai suara itu betul-betul hilang, baru robotnya jalan. Bagaimana caranya? Kita tes. Perhatikan ya. Baik, adik-adik sekalian. Nah, tadi sudah kelihatan ya, ketika kita berikan suara, ternyata robotnya langsung berhenti. Kenapa? Ya kasus yang saya sampaikan tadi. Suaranya belum sempat hilang, sudah didengarkan lagi oleh robot, makanya langsung stop. Nah, sekarang tadi kita ada trik, kita coba tahan beberapa saat. Gitu ya, sampai suara itu hilang. Nah, berapa lama? Ya coba kita tahan 2 detik aja. Ya, coba kita tahan 2 detik sampai betul-betul suaranya hilang. Nah, cara menahannya gimana? Kita pakai komponen wait juga, ya, komponen wait juga, tapi kita gunakan yang pertama ini, time. Nah, gitu ya. Kita pakai yang time. Kita ambil, kita letakkan sebelum jalan unlimited. Sebelum jalan unlimited. Karena kita ingin memastikan suara itu betul-betul hilang dulu. Nah, kita letakkan aja di antara sensor suara yang pertama dengan unlimited ini ya. Jadi ini kalau saya dekatkan, otomatis dia bergeser, otomatis. Nah, gitu ya. Ini bagusnya aplikasinya hebat nih. Dah, kita letakkan di sini. Dah. Kita tinggal set berapa lama nih. Nah ini coba kita pindah dulu ya di sini. Ini jalan unlimitednya, kemudian ini stopnya. Nah di sini, kemudian menunggu suaranya. Oke, ini menunggunya di sini ya. Berarti ini kita set berapa lama sampai suara itu hilang? 1 detik, 2 detik. Coba kita ambil yang aman saja ya, 2 detik saja. Di sini hitungannya second. Second itu detik. Oke, nah coba kita kasih di sini 2 detik. Kita anggap suara itu akan hilang dalam waktu 2 detik. Berarti semacam nanti ada jeda sebentar, baru robotnya akan jalan. Ya, oke. Ini sudah terlihat ya.
2 detik di situ. Saya kasih keterangan saja. Sini misalkan tunggu 2 detik. Oke. Dah. Seperti ini. Ini saya susun dulu keterangannya biar bagus ya. Supaya enak dilihat. Oke, seperti ini. Nah, cara membacanya berarti kasih suara, tunggu suara itu dulu betul-betul hilang. Suara itu kan tidak untuk hilangnya suara itu tidak kita program. Ya, tidak kita program. Kenapa tidak kita program? Ya suara itu otomatis hilang gitu ya. Nanti ada jedanya dia pasti hilang sendiri. Kita tinggal nunggu saja. Nunggu 2 detik, nanti dia hilang sendiri. Baru dia jalan, dikasih suara lagi baru berhenti. Oke? Nah, coba kita tes ya. Ini harusnya sudah jalan normal nih. Nah, langsung kita masukkan programnya. Oke, sudah komplit. Baik, sudah selesai. Nah, sekarang perhatikan hasilnya seperti apa ya. Baik, adik-adik sekalian. Nah, ini kondisi yang tadi ya. Karena tadi yang pertama gagal, robotnya langsung berhenti. Nah, sekarang kita tadi kasih trik, kita tunggu sampai suaranya hilang dulu. Ya, tadi kita set 2 detik ya. Nah, coba kita tes sekarang. Jadi ini ketika kita kasih tepuk tangan atau kita kasih suara, robot nggak langsung bergerak. Dia memastikan dulu sepanjang 2 detik itu atau selama 2 detik itu suara itu hilang. Ya, ini programnya sudah jalan ya adik-adik sekalian. Nah, coba sekarang perhatikan ya. Jadi kalau saya tepuk nggak jalan, kita tunggu 2 detik, harusnya bergerak. Oke, coba kita tes ya. 2 detik. Nah, gitu ya. Baru dikasih suara, baru berhenti. Coba kita tes arah berlawanan. Oke, kita tes dari sana. Kita kasih suara sekarang. Harusnya nunggu 2 detik dulu, memastikan betul-betul hilang suaranya baru jalan. Oke, kita tes ya. Perhatikan. Nah, gitu caranya ya. Oke, ini sudah terlihat triknya seperti itu. Karena sensor suara ini agak sensitif ya, karena tadi kondisi mengaung tadi itu. Artinya ada suara kembali yang kemungkinan bisa didengar ulang oleh robotnya, makanya kita pastikan suara itu hilang dulu, baru jalan. Nah, pakai trik ini nanti, apabila nanti ada kasus yang kemungkinan diberikan pada saat praktikum ya, supaya nanti tidak salah dalam programnya. Karena ini nanti pasti akan dinilai oleh dosennya nanti. Triknya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, adik-adik sekalian. Nah, itu tadi ya hasil dari uji coba kita untuk kasus yang ini. Ternyata kasusnya sudah beres ya, sudah selesai. Triknya yang tadi itu. Jadi kita tunggu 2 detik ini untuk memastikan bahwa suara itu hilang gitu ya. Supaya tidak didengarkan lagi oleh robot yang mengakibatkan tadi langsung berhenti sendiri. Sebelum jalan sudah berhenti. Nah, dengan menunggu 2 detik ternyata sudah cukup untuk membuat suara itu hilang, kemudian dia langsung jalan. Gitu ya. Jadi kasusnya sudah selesai. Nah, pakai trik ini, kalau nanti ada kasus yang diberikan oleh dosen praktikumnya yang modelnya seperti tadi ya. Kasih suara jalan, kemudian dikasih suara berhenti, misal ya. Misal. Baik adik-adik sekalian, seperti yang saya janjikan tadi di awal, coba kita buat atau kita gabungkan ya antara sensor suara dengan sensor sentuh. Nah, coba kita tes kasus yang kemarin. Jadi jalan dikasih, nanti kita buat begini. Kita kasih suara, jadi jalan pertama itu pakai suara. Kita kasih suara gitu ya. Pak, jalan. Kita kasih suara, jalan 3 rotasi. Setelah itu belok kanan. Jalan lagi 2 rotasi, belok kiri, kemudian mundur. Setelah itu mundurnya unlimited ya. Kemudian berhentinya pakai sensor sentuh. Nah, bagaimana caranya? Oh, gampang sekali. Langsung saja ya. Kita buat file baru saja. Jadi jalannya pakai sensor suara, berhentinya pakai sensor sentuh. Berarti langsung komponen weight suara dulu ya, sound. Kita kasih aja lebih dari 50 cukup ya. Kemudian setelah itu jalan unlimited. Jalan 3 rotasi ya, jalan 3 rotasi. Nah, ini saya kasih keterangan aja nih. Ini menunggu suara lebih dari 50. Iya. Kemudian ini kita buat jalan 3 rotasi.
Ini ya. Oke, kita set dulu 3 rotasi. Ini masih 1 rotasi yang ini ya. 3 rotasi. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah jalan 3 rotasi belok kanan. Nah, ingat ya, belok kanan berarti roda kanan mati. Kita ambil move. Iya, kita matikan roda B-nya. Roda kanan kan B ya. Matikan roda B-nya. Belok kanan 90 derajat kemarin, 1 rotasi cukup ya. Oke, ini kita kasih keterangan ya. Belok kanan. Kemudian setelah belok kanan, jalan lagi 2 rotasi. Gitu ya, seperti kasus di pertemuan ketiga. Oke, kita ambil move-nya. Jalan 2 rotasi. Oke, kita kasih di sini. Atau jangan rotasi ya, coba kita gunakan yang second aja. Ini jalan pakai second, biar nggak lupa materinya. Jalan 2 detik aja. Jalan 2 detik, 2 second. Oke. Ini saya biasanya kalau ngajar gitu, jadi supaya nggak lupa materi minggu sebelumnya, ya kita buat atau kita gunakan lagi materi sebelumnya itu, ya, biar tetap diingat. Jalan 2 detik. Kita pakai second. Oke. Nah, kalau sudah, setelah jalan 2 detik, belok kiri. Nanti menghadap ke depan supaya nanti jalannya kita buat mundur ya. Oke, kita ambil komponen move lagi untuk belok kiri. Belok kiri itu berarti roda C-nya mati. Awas ya, yang aktif roda B. Kita buat 1 rotasi saja cukup. Nah, ini saya kasih keterangan. Ini berarti belok kiri. Dah. Sudah? Nah, kemudian setelah belok kiri, kita buat dia mundur. Unlimited. Nah. Oke, kita buat mundur unlimited. Iya. Mundur unlimited, jalan terus. Kapan dia berhenti? Kalau sensor sentuhnya tertekan. Oke, kita gunakan komponen weight sensor sentuh, touch sensor. Hati-hati. Jangan sampai salah pilih ya. Oke, ini kita tarik ke sini. Oke, sensor sentuhnya berarti tertekan, berarti press ya. Berarti actionnya press. Jangan sampai salah nih. Kalau bump, ditekan, nunggu dilepas dulu baru berhenti. Hati-hati ya. Ingat-ingat materi pertemuan ketiga. Oke, setelah tertekan, maka robot akan stop. Nah, kita ambil move terakhir. Iya, ini stop. Pilih stop. Oke. Supaya lebih jelas kita kasih terangan. Ini apa nih? Mundur ya, mundur. Oh, sorry. Mundurnya belum kita set tadi ya. Mundur unlimited. Ini masih jalan nih. Tandanya jalan apa? Panahnya masih panah atas, directionnya ya. Nah, ini kita pilih, mundur kan harus pilih yang panah bawah. Pilih panah bawah. Oke. Terus kita lanjutkan keterangannya, ini menunggu sampai ditekan. Menunggu sampai ditekan. Kemudian terakhir adalah stop, hentikan robotnya. Oke, sudah komplit. Oke, ini kasus terakhir yang kita bahas ya. Jadi ini gabungan antara sensor suara dengan sensor sentuh. Pertama, dia akan nunggu suara dulu. Kalau dikasih suara lebih dari 50, maka dia jalan 3 rotasi. Ingat, kalau rotasi berarti otomatis akan berhenti. Ya. Ketika sampai 3 rotasi, otomatis robotnya berhenti. Jadi nggak perlu stop. Nah, kemudian belok kanan, jalan 2 detik. Nah, ini kita pakai second nih, supaya nggak lupa materinya. Setelah itu, setelah 2 detik, otomatis berhenti sendiri. Belok kiri. Jadi nanti robotnya akan menghadap ke depan, gitu ya. Supaya nanti apa? Mundur. Jalannya mundur, unlimited. Kemudian, nunggu sampai sensor sentuhnya ditekan. Kemudian kalau tertekan, berarti press ya. Kemudian baru berhenti. Oke, coba kita tes hasilnya. Ini gabungan sensor suara dengan sensor sentuh ya. Kita tes, kita masukkan programnya ke dalam robot. Tunggu sampai komplit. Iya, sudah selesai. Sekarang perhatikan hasilnya ya. Ini sudah gabungan 2 sensor. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya gabungan 3 sensor, 4 sensor, semuanya kita gabung, ya bisa saja gitu ya, supaya materinya nggak lupa. Oke, kita tes ya. Baik adik-adik sekalian, ini kasus terakhir. Coba kita lihat
bagaimana robotnya bisa bereaksi dengan gabungan dua sensor ya. Ini programnya sudah jalan, adik-adik sekalian. Tinggal kita kasih suara supaya robotnya jalan tadi ya. Ingat ketentuannya, kasih suara, jalan 3 rotasi, belok kanan, jalan 2 detik, belok kiri berarti hadap ke sana ya, menghadap ke depan, kemudian nanti mundur sampai sensor sentuhnya tertekan. Coba kita tes ya. Kita kasih suara. Perhatikan. Oke, jalan, belok kanan, 2 detik, berhenti, mundur. Oke, ini tidak kelihatan ya. Oke, ini lagi saya tekan nih, makanya berhenti. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita tes sekali lagi ya. Oke, coba kita tes sekali lagi. Tadi sensor sentuhnya tidak terlalu kelihatan, karena mungkin jalan 2 detiknya kepanjangan ya. Akhirnya lepas dari kamera. Oke, coba kita tes. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Nah, ini. Oke, gitu ya. Ini sudah tersentuh. Saya sudah tekan. Robotnya berhenti. Baik ya, dari sekalian. Seperti itu. Cara menggabungkan lebih dari satu sensor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik adik-adik sekalian, itu tadi ya, bagaimana cara penggabungan antara sensor suara dengan sensor sentuh ya. Nah ini kasus terakhir kita di materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih adik-adik sekalian sudah menonton video ini, mudah-mudahan materi untuk sensor suara ini bisa dipahami dengan baik, sehingga nanti untuk penyelesaian kasus praktikumnya bisa dikerjakan semaksimal mungkin. Baik, sampai ketemu di materi di pertemuan kelima, yaitu kita akan membahas sensor kita yang ketiga. Ya, baik adik-adik sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.